Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Telah terjadi kesepakatan dalam akidah Ahlus Sunnah bahwasanya istri-istri Nabi Muhammad SAW itu ada 11. Dan perlu diketahui juga bahwa ketika istri yang pertama Khadijah binti Khuwailid masih hidup, Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lainnya. Mereka, para istri-istri Rasulullah, telah disepakati bahwa 2 orang meninggal ketika Rasulullah masih hidup, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Dan ketika Rasulullah wafat, meninggalkan 9 istri lainnya, ialah Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar bin Khattab, Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah, Zainab binti Jahsi bin Rabab, Juwairiyah binti Al-Harith, ayahnya pemimpin Bani Mustalik dari Khuza'ah, lalu Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dan Maimunah binti Al-Harith, saudara dari Ummu Fadl, panggilan dari Lubabah binti Al-Harith, istri Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Mereka semuanya dinikahi Rasulullah ketika sudah berstatus janda. Hanya Aisyah yang masih gadis belia. Sebagai catatan bahwa selama Rasulullah tinggal di Mekah, beliau SAW menikahi 3 wanita, Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, dan Aisyah binti Abu Bakar. Pernikahan lainnya berlangsung setelah hijrah ke Madinah. Mengutip buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW karangan Abdurrahman bin Abdul Karim, sejumlah pernikahan Rasulullah pada dasarnya bertujuan untuk membantu para janda yang suaminya terbunuh saat membela Islam, hingga berupaya untuk membangun hubungan baik dengan suku lain yang semula berniat memerangi Islam. Pada kesempatan kali ini, Samudra Hikayat akan mengangkat kisah istri Rasulullah yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Nasab beliau seperti berikut: Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdul Syam bin Abdul Wud al-Amiriyah. Ibunya adalah Syamushi binti Qais bin Zaid an-Najjariyah. Secara nasab, ibunya merupakan sepupu Abdul Muttalib dari jalur ibu, sehingga Saudah dengan Abdullah, ayah Rasulullah, adalah saudara mindoan. Rasulullah SAW menikahi Saudah di bulan Syawal pada tahun ke-10 dari kenabian, sekitar 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebulan sepeninggalnya Khadijah binti Khuwailid, seperti yang ditulis dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Ia satu-satunya istri Rasulullah selama 3 tahun sampai Rasulullah masuk berumah tangga dengan Aisyah. Ia termasuk di antara orang-orang yang lebih dahulu memeluk Islam. Ia pernah ikut hijrah 2 kali ke Habasyah dan Madinah. Ia adalah wanita yang mendapat ridha Rasulullah. Ia adalah wanita yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, "Tidaklah aku melihat seorang wanita yang lebih aku cintai untuk menjadikan diriku sepertinya kecuali Saudah binti Zam'ah." Di antara orang-orang pertama yang menerima ajaran Islam adalah Syukran bin Amru, saudara dari sahabat Nabi Suhail bin Amru. Syukran bin Amru memeluk Islam beserta istrinya Saudah binti Zam'ah. Kabar keislaman Syukran bin Amru pun tersebar, maka kaum Quraisy tidak segan-segan menyiksa beliau. Ibnu Ishaq berkata, kemudian mereka, kaum kafir Quraisy, memusuhi siapa saja yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah. Setiap kabilah menguasai kaum muslim yang ada di antara mereka, kemudian mereka menyiksa kaum muslimin. Ketika Rasulullah melihat siksaan yang menimpa kaum muslimin, sedangkan beliau SAW tidak mampu melindungi mereka, maka Rasulullah memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Ini adalah hijrah pertama dalam Islam. Dalam sebuah riwayat dari Ummu Salamah, ia berkata, ketika Mekah mulai terasa sempit bagi kami kaum muslimin, para sahabat Rasulullah disakiti, difitnah, disiksa. Rasulullah tidak dapat menolong mereka. Ketika itu Rasulullah berada dalam lindungan pamannya, sehingga apa yang menimpa para sahabat tidak sampai kepada beliau SAW. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya di negeri Habasyah terdapat seorang raja yang tidak akan terzolimi seorang pun yang berada di sisinya. Maka pergilah ke negerinya sampai Allah memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi kalian. Lalu kami pergi ke sana hingga kami berkumpul dan tiba di tempat yang baik, bertetangga dengan orang-orang yang baik, dan kami merasa aman dalam menjalankan agama kami. Dalam sebuah riwayat, Saudah binti Zam'ah berkata, ketika kami tiba di negeri Habasyah,
Kami hidup bertetangga dengan orang-orang yang baik. Kami merasa aman dalam menjalankan agama. Kami menyembah Allah. Kami tidak diganggu, tidak mendengar sesuatu yang kami benci. Setelah beberapa saat mereka kembali ke Mekah. Namun mereka masih mendapati kaum kafir Quraisy terus memusuhi dakwah Rasulullah dan menyiksa pengikut Rasulullah. Setelah Rasulullah kehilangan istri yang sangat dicintainya, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang wafat pada tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 dari kenabian, para sahabat tahu kedudukan Sayyidah Khadijah di sisi Rasulullah. Setelah beliau wafat, mereka berharap Allah menganugerahi beliau SAW dengan sosok yang dapat meringankan kesedihannya. Namun tidak ada seorang sahabat pun yang berani untuk berbicara dengan beliau SAW agar menikah kembali, hingga Allah berkehendak untuk membuat berani seorang wanita dari kalangan sahabat yang bernama Khawlah binti Hakim. Berikut penjelasan dari Ummul Mukminin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, setelah Khadijah wafat, Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Maz'un, berkata, "Wahai Rasulullah, maukah engkau menikah kembali?" Beliau SAW berkata, "Dengan siapa?" Khawlah berkata, "Jika engkau mau dengan seorang gadis, atau bisa juga dengan seorang janda." Rasulullah berkata, "Kalau dengan gadis siapa?" Khawlah menjawab, "Anak dari orang yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar." Rasulullah berkata, "Kalau janda siapa?" Khawlah menjawab, "Saudah binti Zam'ah, ia telah beriman padamu dan mengikuti seruanmu." Rasulullah bersabda, "Pergilah dan lamarlah keduanya untukku." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah mengutus Khawlah untuk melamar Saudah binti Zam'ah. Keduanya menikah pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Sementara Aisyah, Rasulullah hanya meminangnya. Dalam artian, Rasulullah dan Aisyah baru resmi berumah tangga bersama 3 tahun setelahnya, tepatnya setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Khawlah berkata, "Aku pergi menemui Saudah dan ayahnya Zam'ah. Dia sudah sepuh. Lalu aku berkata, kebaikan dan keberkahan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian?" Kemudian Saudah bertanya dalam kebingungan, "Apa maksudmu wahai Khawlah?" Khawlah berkata, "Rasulullah mengutusku untuk melamarmu." Saudah menanggapi, "Aku mau, mari temui ayahku dan sampaikanlah kepadanya tentang hal ini." Khawlah berkata, "Lalu aku menemui ayah Saudah dan ucapkan salam sapa ala tradisi Arab jahiliyah." Zam'ah berkata, "Siapa engkau?" Aku menjawab, "Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Sulami, istri Utsman bin Maz'un Al-Jumahi." Khawlah berkata, "Ayah Saudah menyambutku dan bertanya tentang keperluanku." Seraya berkata, "Apa keperluanmu?" tanya Zam'ah. Aku menjawab, "Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib hendak melamar putrimu, Saudah Al-Aswad." Ia berkata, "Muhammad adalah orang sederhana dan mulia." Lalu, "Apa jawab temanmu?" maksudnya Saudah. Aku menjawab, "Ia senang dengan hal ini." Ia berkata, "Panggillah Saudah untuk menemuiku." Lalu aku pergi dan memanggilnya. Lalu Zam'ah berkata kepada Saudah, "Putriku, Khawlah binti Hakim mengaku bahwa Muhammad bin Abdullah telah mengutusnya untuk melamarmu. Dia seorang laki-laki sederhana dan mulia. Apakah kamu senang aku menikahkanmu dengannya?" Saudah berkata dengan hati yang senang, "Iya." Lalu Zam'ah menoleh kepada Khawlah dan berkata, "Katakanlah kepada Muhammad untuk mendatangi kami." Khawlah berkata, maka Rasulullah SAW datang dan menikahi Saudah dengan mahar 400 dirham. Dalam buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad karya Nizar Abbazah disebutkan bahwa dengan menikahi Saudah, Rasulullah ingin meringankan penderitaannya, meningkatkan derajatnya, dan menjaganya dari fitnah kaum kafir Makkah. Memang pada saat itu status Saudah adalah janda dari Syukran bin Amr bin Abd Syam. Suaminya meninggal dalam perantauan saat hijrah ke Habasyah. Dia kemudian kembali ke Mekah setelah suaminya tiada bersama 5 atau 6 orang anaknya. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Saudah binti Zam'ah bukanlah seorang yang cantik, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Namun demikian, Saudah memiliki sejumlah keistimewaan. Dia adalah orang yang dermawan. Di samping rajin salat dan puasa, Saudah juga seorang yang periang. Ia mampu menghadirkan ketentraman, keceriaan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan Rasulullah. Maka tak heran jika Saudah menjadi istri tunggal Rasulullah dalam waktu yang cukup lama.
waktu antara setelah wafatnya Khadijah dan sebelum pernikahan Rasulullah dengan Aisyah atau sekitar 3 tahun. Di samping itu, Saudah juga seorang yang memiliki rasa humor. Kerap kali guyonan yang dilontarkan Saudah membuat Rasulullah tertawa. Dalam buku membaca sirah Nabi Muhammad karya Muhammad Quraish Shihab, misalnya disebutkan suatu ketika Saudah berkata kepada Rasulullah, "Semalam ketika aku sholat mengikutimu, saat ruku engkau begitu lama sehingga aku memegang hidungku takut sampai bercucuran darah." Nabi Muhammad tertawa mendengar ucapan Saudah itu. Menjadi pendamping hidup Rasulullah merupakan sebuah anugerah yang besar termasuk bagi Saudah. Namun menjadi pendampingnya pertama setelah wafatnya Khadijah bukanlah hal yang mudah, di mana Khadijah adalah istri yang menemani Rasulullah sejak awal perjuangan dan tidak ada yang bisa menggantikan posisinya di hati Rasulullah. Meskipun dari segi fisik dan nasab tidak seperti Khadijah maupun Aisyah, Saudah merupakan perempuan pilihan. Banyak keistimewaan yang dimilikinya sehingga pantas menjadi perempuan yang terpilih menjadi pendamping Rasulullah. Saudah dikenal sebagai seorang yang dermawan. Suatu hari setelah wafatnya Rasulullah, datang sahabat Umar bin Khattab membawakan sekantung uang dirham untuk diberikan kepada Saudah. Setelah dirham itu diterima, dirham tersebut langsung dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Allah juga mengabadikan beberapa kisah Saudah di dalam Al-Quran dengan menjadikannya asbabun nuzul ayat. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim bahwa suatu malam Saudah bersegera keluar rumah untuk menunaikan hajatnya dengan tergesa-gesa dan Umar bin Khattab dapat mengenalinya. Setelah itu Umar mengadukan kepada Rasulullah tentang hal ini hingga turun firman Allah yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Ketika usia Saudah sudah mencapai uzur, beliau memberikan jatah waktunya bersama Rasulullah kepada Aisyah. Keinginan Saudah hanya satu, wafat dan dibangkitkan dalam keadaan menjadi istri Rasulullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam Sunnah Al-Baihaqi bahwa ketika Saudah telah masuk usia uzur dan khawatir akan ditalak oleh Rasulullah, maka Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 128 yang artinya, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka." Saudah binti Zam'ah juga seorang perawi hadis karena semasa hidupnya telah meriwayatkan kurang lebih 5 hadis. Di antaranya ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sambil berkata, "Ayahku telah lanjut usia dan ia sudah tidak mampu menunaikan haji." Rasulullah bersabda, "Bukanlah seandainya ayahmu punya utang lalu kamu melunasinya dan ia akan diterima?" "Ya," jawab laki-laki itu, "Allah Maha Pengasih, maka tunaikanlah atas nama ayahmu." Saudah mendampingi Rasulullah dalam perang Khaybar. Biasanya sebelum berangkat berperang, Rasulullah mengundi dahulu istri yang akan menyertai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Khaybar, undian jatuh pada diri Saudah, dan kali ini Rasulullah disertai pendamping yang sangat sabar. Dalam perang ini banyak sekali kesulitan yang dialami Saudah karena banyak juga kaum muslimin yang syahid sebelum Allah akhirnya memberikan kemenangan. Dalam kemenangannya, kaum muslimin memperoleh banyak rampasan perang yang belum pernah mereka alami pada peperangan lainnya. Saudah pun mendapatkan bagian rampasan perang ini. Pada peperangan ini pula Rasulullah menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Mendengar hal itu pun Saudah tetap rela dan menerima kehadiran Sofiyah karena hatinya bersih dari sifat iri dan cemburu. Saudah menunaikan haji wada' bersama istri-istri Rasul lainnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Saudah tidak pernah lagi menunaikan ibadah haji karena khawatir melanggar ketentuan Rasulullah. Beberapa saat setelah haji wada', Rasulullah sakit keras. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta persetujuan istri-istrinya yang lain untuk tinggal di rumah Aisyah. Ketika Rasulullah sakit, Saudah tidak pernah putus-putusnya menjenguk dan membantu Aisyah
dalam merawat Rasulullah sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah Rasulullah wafat, Saudah memutuskan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Harta bagiannya dari Baitul Mal sebagian besar dia salurkan di jalan Allah dengan semata-mata mengharapkan keridhoannya. Saudah tidak pernah meninggalkan kamarnya kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Pada saat-saat seperti itu, Abu Bakar selalu menjenguknya karena dia tahu bahwa Saudah sangat mencintai putrinya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Saudah tetap menyendiri untuk beribadah hingga ajal menjemputnya. Saudah binti Zam'ah wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab tahun 54 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinatul Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.